Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Wati S, kelas PJKRE 2018, NIM 183104156. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Biomekanika Olahraga. Yang pertama, sejarah biomekanika olahraga. Biomekanika adalah studi tentang struktur, fungsi dan gerak aspek mekanis dari sistem biologis, pada tingkat apapun, dari organisme utuh hingga organ, sel, dan organ sel. Menggunakan metode mekanika, biomekanika adalah cabang dari biofisika. Kata biomekanik dan terkait biomekanis yang berasal dari Yunani kuno, bios kehidupan dan mekanik, untuk mengacu pada studi tentang prinsip-prinsip mekanik organisme hidup, terutama mereka gerakan dan struktur. Selanjutnya, pengertian biomekanika olahraga. Kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno, bios yang artinya hidup, dan mekanik yang artinya mekanika, untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanis organisme hidup, khususnya gerakan dan struktur. Perhimpunan Biomekanik Amerika mengatakan bahwa biomekanika mewakili interaksi luas antar mekanik dan sistem biologis. Biomekanik mempelajari tidak hanya tubuh manusia, tetapi juga hewan dan bahkan meluas ke tanaman dan kerja mekanis sel. Selanjutnya, biomekanika olahraga. Biomekanika olahraga adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan manusia yang merupakan hasil dari aktivitas olahraga atas dasar prinsip gerak yang digunakan untuk menganalisis gerakan tersebut. Di mana biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan atau salah satu cabang ilmu fisika dengan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi yang menyangkut tubuh manusia dari hampir semua tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, definisi biomekanika menurut para ahli. Yang pertama, Hatse, pengertian biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Yang kedua, Hayes, arti biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup biomekanika olahraga. Yang pertama, developmental biomekanis, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Yang kedua, biomekanis of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga, rehabilitation mekanis, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Dan yang keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan
yang digunakan dalam olahraga. Selanjutnya, manfaat biomekanika olahraga. Pada dasarnya, memahami biomekanika dan menerapkannya adalah dasar untuk teknik yang baik dalam semua olahraga. Jadi, dengan mempelajari bagaimana tubuh manusia secara alami ingin bergerak, kita dapat menghilangkan stres dan tekanan pada tulang, sendi, otot, dan ligamen. Selanjutnya, efek dari kekuatan-kekuatan biomekanika olahraga terbagi atas dua manfaat utama, yaitu yang pertama, memungkinkan berolahraga untuk meningkatkan teknik dan menghindari cedera. Ini juga membantu meningkatkan kinerja dan membuat kebugaran jasmani yang lebih baik dalam hal kekuatan, kebugaran, kardiovaskular, dan fleksibilitas. Yang kedua, memungkinkan berolahraga untuk memahami, merespon berbagai jenis intensitas sudut dan posisi latihan, atau dengan kata lain, mempelajari biomekanik untuk berolahraga akan membuat efek ini lebih jelas, sehingga berolahraga dapat memilih latihan yang tepat. Selanjutnya, manfaat biomekanika olahraga terbagi atas 4, yaitu yang pertama, kecepatan gerakan meningkat atau berlari, berenang, dan lain-lain. Yang kedua, lebih banyak kekuatan atau melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain, membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. Yang ketiga, mengurangi kehausan pada sendi dan ligamen. Dan yang keempat, peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Selanjutnya, fungsi biomekanika olahraga. Seseorang yang sudah menyandang predikat atlet, guru dan pelatih olahraga dengan sendirinya harus melakukan pendekatan ilmiah terhadap gerakan tubuh manusia. Pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami ilmu biomekanika olahraga, karena penggunaan ilmu ini menjadi penting saat gerakan atlet dianalisis. Fungsi biomekanika olahraga terbagi atas 6, yaitu pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja praktek olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Yang kelima, pengetahuan mekanika performance lebih baik. Dan yang terakhir, prinsip mekanika merupakan aturan dasar yang mengatur aksi atlet, contoh peloncat indah atau gaya gravitasi, pengulat, atau keseimbangan. Adapun fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga.
Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja praktik olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Dan yang keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Menurut Benoit Roy dalam Claude Bouchard, tujuan utama biomekanika adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam kegiatan olahraga, tari, atau bentuk gerakan. Selanjutnya, kajian biomekanika olahraga. Kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerakan selama kegiatan atletik atau berolahraga. Biomekanik olahraga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa tubuh bergerak seperti itu. Sebagai contoh, dalam baseball, biomekanik olahraga akan mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atletik. Selanjutnya, poros gerak manusia dalam biomekanika olahraga. Pergerakan manusia timbul karena adanya rangsangan. Rangsangan tersebut ditanggapi oleh sistem saraf yang kemudian diteruskan oleh sistem muskular tubuh atau sistem yang lainnya. Dalam menanggapi rangsangan, refleks atau kecepatan sistem saraf bervariasi, tergantung dari rangsangan yang biasa ditanggapi. Selanjutnya, poros gerakan dalam pergerakan manusia terdiri dari 3 bidang, diantaranya bidang sagittal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan poros anteroposterior. Yang kedua, bidang frontal atau transversal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni depan dan belakang. Dikenal sebagai koronal atau poros mediolateral. Yang ketiga, bidang horizontal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni atas dan bawah, dikenal sebagai poros melintang. Selanjutnya, posisi tubuh secara anatomi yang memungkinkan adanya gerakan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama fleksi, yang kedua ekstensi, yang ketiga abduksi, yang keempat adduksi, yang kelima rotasi, keenam pronasi, ketujuh supinasi, kedelapan eversi, kesembilan inversi, dan yang terakhir circumduksi. Selanjutnya, pergerakan dasar manusia, diantaranya yang pertama berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Ruang lingkup ilmu biomekanika olahraga, yang pertama menganalisa teknik gerak yang aman, efektif, dan efisien. Yang kedua, membedakan antara teknik gerak yang benar dan yang salah. Yang ketiga, mengevaluasi, mengidentifikasi kesalahan, kemudian membetulkan. Yang keempat, menemukan cara baru yang lebih baik. Selanjutnya, teknik analisis biomekanika. Biomekanik akan lebih efektif
bila asas dan hukum mekanika dapat didemonstrasikan dan dipelajari dalam laboratorium. Adapun teknik analisis biomekanika terbagi atas 3, yaitu sinematografi, elektromiografi, dan goniografi. Itulah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.